Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul peran dan pengelolaan basis data dalam mendukung SIM. Yang beranggotakan oleh Muhammad Ihsan, Ardiansyah, dan saya sendiri Abang Malik Syaidar. Yang akan mempresentasikan isinya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan, saran, dan penutup. Pertama-tama, latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong organisasi untuk mengelola data dan informasi secara lebih efektif melalui penerapan sistem informasi manajemen. SIM berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan kegiatan operasional organisasi. Dalam penerapannya, basis data menjadi komponen vital yang dikelola menggunakan database manajemen sistem, guna menjamin keamanan, integrasi, dan kemudahan akses data, serta didukung oleh normalisasi untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Seiring meningkatnya volume data, SIM juga terintegrasi dengan data warehouse dan pengolahan data transaksional agar dapat menyediakan informasi strategis dan operasional secara cepat, akurat, dan optimal. Selanjutnya, tujuannya yang pertama-tama untuk mengetahui dan memahami peran DBMS dalam sistem informasi manajemen. Kedua, untuk memahami konsep dan penerapan normalisasi basis data dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, untuk mengetahui integrasi sistem informasi manajemen dengan data warehouse. Yang keempat, untuk memahami pengolahan data transaksional serta manajemen data dan informasi dalam sistem informasi manajemen. Yang kelima, untuk memenuhi tugas kelompok ujian akhir semester. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana peran DBMS dalam sistem informasi manajemen? Yang kedua, bagaimana penerapan normalisasi basis data pada sistem informasi manajemen? Yang ketiga, bagaimana integrasi sistem informasi manajemen dengan data warehouse? Yang keempat, bagaimana proses pengolahan data transaksional pada sistem informasi manajemen? Yang kelima, bagaimana manajemen data dan informasi dalam sistem informasi manajemen? Yang akan dibahas sebelum ke pembahasan yang lebih detail, kami akan membagi ke dalam beberapa kelompok pembahasan, yaitu pembahasan materi dasar dan lanjutan. Pembahasan materi dasarnya yang pertama pengertian SIM, yang kedua perkembangan SIM, yang ketiga manfaat implementasi SIM, yang keempat komponen SIM. Yang pertama-tama pengertian SIM adalah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. SIM memanfaatkan teknologi informasi dan basis data untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung aktivitas perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi. Yang kedua, perkembangan SIM. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer, Computer Based Information System. Hingga kini,
Sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Yang ketiga, manfaat implementasi SIM. Implementasi SIM yang berhasil dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Mengidentifikasi beberapa manfaat utama, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan akurasi informasi, dan dukungan dalam perencanaan strategis. Menambahkan bahwa SIM dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi SIM berbasis cloud dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Yang keempat, komponen SIM. Komponen SIM terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan dan bekerja secara terintegrasi. Komponen-komponen tersebut ialah yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga basis data, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima prosedur. Selanjutnya, pembahasan lanjutan akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Ardiansyah. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan lanjutan. 1. Peran database manajemen sistem dalam sistem informasi manajemen. 2. Aplikasi database manajemen sistem. 3. Normalisasi basis data pada informasi manajemen. 4. Integrasi sistem informasi manajemen dengan data warehouse. Baik. Peran database manajemen sistem dalam sistem informasi manajemen. Ada banyak solusi DBMS yang tersedia untuk mengelola database di pasar. Perangkat lunak DBMS, Database Management System, dirancang khususnya untuk menghasilkan, mengelola, dan mengatur akses data. Perangkat lunak ini menyederhanakan pengelolaan data dan menawarkan sejumlah alat bermanfaat, seperti alat pembuatan laporan. DBMS adalah alat yang efektif untuk membuat dan mengelola data dalam jumlah besar secara mahir sambil memastikan keamanan jangka panjang. Ini terdiri dari satu set program terkait data yang mengakses informasi ini yang sering disebut sebagai database. Informasi ini sangat penting bagi perusahaan dan tujuan utama DBMS adalah menyediakan sumber daya untuk penyimpanan dan pengambilan data yang mudah dan efisien dari database. Database sistem dimaksudkan untuk menangani sejumlah besar informasi. Mengelola informasi memerlukan pembentukan struktur untuk menyimpannya dan menyediakan mekanisme untuk memanipulasinya. Selain itu, data dasar sistem harus diverifikasi sehubungan dengan data keamanan yang disimpan untuk menghindari kerusakan sistem atau upaya akses tidak sah oleh individu. Jika data dibagi di antara banyak pengguna, perlu untuk menghindari kemungkinan hasil sistem yang salah. DBMS adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu dalam mengelola dan memanfaatkan jumlah data yang besar. Permintaan untuk sistem tersebut dan penggunaannya meningkat pesat. Aplikasi Database Management System. 1. Ada aplikasi MySQL. MySQL merupakan program yang sering digunakan untuk memproses database. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. MySQL dapat diakses secara gratis serta memiliki banyak fitur untuk kemudahan manajemen database. 2. Oracle Database. Oracle Database adalah sebuah produk RDBMS, Relation Database Management System yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Oracle meningkatkan waktu eksekusi query dan operasi dengan menggunakan teknik pengoptimalan kinerja di basis datanya. 3. PostgreSQL. PostgreSQL merupakan software dari objek Relational Database Management System yang dapat diakses
secara gratis. PostgreSQL dapat mengolah data yang lebih kompleks dan memiliki fitur yang paling lengkap. 4. MongoDB merupakan sistem database yang menggunakan NoSQL. NoSQL adalah sistem manajemen basis data yang dapat diadaptasi dan tidak memerlukan instruksi atau query yang rumit. Aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan kecil, menengah, dan besar. 5. Microsoft SQL Server merupakan aplikasi server basis data desktop terdiri dari komponen server yang berfungsi untuk menyimpan, mengambil, menampilkan, mengubah, dan mengamankan basis data. Normalisasi basis data pada sistem informasi manajemen. Normalisasi basis data merupakan proses perancangan struktur tabel dalam basis data dengan tujuan untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Dalam sistem informasi manajemen, normalisasi sangat penting agar data yang digunakan tetap konsisten dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan informasi. Melalui proses normalisasi, data dipecah ke dalam beberapa tabel yang saling berrelasi sesuai dengan aturan tertentu. Dengan struktur basis data yang ternormalisasi, sistem informasi manajemen dapat bekerja lebih efisien dan meminimalkan terjadinya anomali data, seperti kesalahan saat penambahan, penghapusan, dan perubahan data. Integritas sistem informasi manajemen dengan data warehouse. Data warehouse merupakan sistem penyimpanan data yang digunakan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan strategis. Integrasi ini Sistem informasi manajemen dengan data warehouse memungkinkan data operasional yang bersumber dari sistem transaksi dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang bersifat historis dan analitis. Melalui integrasi ini, manajemen dapat melakukan analisis data secara lebih mendalam, seperti melihat tren, pola, dan pengembangan kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu. Data warehouse berperan penting dalam mendukung keputusan manajerial yang bersifat strategis dan jangka panjang. Gudang informasi terdiri dari bermacam-macam informasi yang terletak pada subjek yang digabungkan tidak dapat diprediksi dan variasi waktu untuk membantu proses pengarahan dan penilaian. Menurut Manino, data warehouse adalah tempat untuk menyimpan informasi yang terpusat, di mana informasi dari kumpulan data fungsional dan sumber lain digabungkan, diintegrasikan, dan dicatat untuk membantu pengambilan keputusan. Data warehouse terpusat berperan vital dalam menyatukan dalam data mentah dari beberapa sistem operasional, seperti TPS, CRM, ERP. Hal ini memungkinkan manajer mengakses prediktif 360 derajat tentang bisnis, menghasilkan ambiguitas data, dan meningkatkan konsistensi laporan. Agar data warehouse dapat diandalkan, diperlukan data governance yang ketat. Governance memastikan bahwa seluruh organisasi menggunakan definisi matriks yang sama, standar kualitas data dipatuhi, dan akses diatur secara transparan. Selanjutnya akan dijelaskan sama Isan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Yang kelima, pengolahan data transaksional pada sistem informasi manajemen. 6. Manajemen data dan informasi dalam sistem informasi manajemen. 7. Peran SIM pada pengambilan keputusan di dalam organisasi dukungan. 8. Peran SIM dan basis data dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima, pengolahan data transaksional pada sistem informasi manajemen. Pengolahan data transaksional merupakan aktivitas pengolahan data yang berasal dari transaksi harian organisasi, seperti transaksi penjualan, pembelian, dan administrasi lainnya. Sistem informasi manajemen memanfaatkan sistem pemrosesan transaksi
untuk memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar dan akurat. Pengolahan data transaksional yang baik akan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan manajerial. Oleh karena itu, kecepatan dan ketetapan dalam pengolahan data transaksional menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Setelah mengetahui definisi awal kata-kata yang menyusun, kita bisa mengetahui definisi dari kata sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang keenam, manajemen data dan informasi dalam sistem informasi manajemen. Manajemen data dan informasi merupakan proses pengelolaan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi. Dalam sistem informasi manajemen, manajemen data yang baik akan menghasilkan informasi yang bernilai bagi organisasi. Pengelolaan data yang efektif membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keamanan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, manajemen data dan informasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen. Data merupakan fakta atau rincian mentah mengenai suatu kejadian yang belum direncanakan, terkadang tidak sesuai oleh penerima informasi. Informasi harus dikelola agar menghasilkan pengetahuan agar menerima dapat menerimanya. Penjelasan ialah perencanaan yang menghasilkan suatu data yang dapat diterima dan selanjutnya dapat dipakai dalam mengambil hasil kegiatan. Keterangan itu memberikan hasil sintesa, menimbulkan analisis, menimbulkan kesimpulan, dan dapat pula berupa menimbulkan sintesis. Juga merupakan hasil pengolahan sistem informasi komputer. Teknik keterangan pengolahan berbeda dengan teknik keterangan tradisional, disebabkan sistem ini dilakukan untuk memperoleh teknik keterangan berkaitan dengan pengerjaan perusahaan. Di dunia pembelajaran, kata lain digunakan dalam pengumpulan informasi terkait pengolahan dan cara manusia mengambil keputusan, seperti teknik membantu mengambil ketidakseimbangan keputusan, teknik tujuan khusus, atau teknik keterangan manajemen. Perbedaan teknik keterangan pengolahan dan teknik keterangan tradisional ialah teknik keterangan tradisional mampu menganalisis teknik keterangan lainnya secara otomatis. Ketujuh, peran SIM pada pengambilan keputusan di dalam organisasi dukungan. Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menjadi 3 tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan atau desain, dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non-komputer. Pada tahap pemahaman, hubungan dengan SIM adalah cara proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi sendiri harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi yang jelas.
baik SIM maupun organisasi, harus menyediakan saluran komunikasi untuk masalah-masalah yang diketahui dengan jelas, agar disampaikan kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah-masalah tersebut dapat ditangani. Pada tahap ini juga perlu ditetapkan kemungkinan-kemungkinannya. Dukungan SIM memerlukan suatu database dengan data masyarakat, saingan dan intern, ditambahkan metode untuk penelusuran dan penemuan masalah-masalah. 8. Peran SIM dan basis data dalam pengambilan keputusan manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data, tetapi juga berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Keputusan manajerial yang baik membutuhkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam hal ini, basis data dan database manajemen sistem atau DBMS menjadi fondasi utama yang menyediakan data berkualitas bagi sistem informasi manajemen. Data yang tersimpan dalam basis data berasal dari berbagai aktivitas operasional organisasi, seperti transaksi penjualan, pengelolaan persediaan, data keuangan, dan data sumber daya manusia. Melalui proses pengelolaan data transaksional, data mentah tersebut diolah oleh sistem informasi manajemen menjadi informasi yang bermakna. Informasi ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan grafik atau ringkasan yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, integrasi sistem informasi manajemen dengan data warehouse memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis data secara lebih mendalam. Data warehouse menyimpan data histori dalam jangka waktu tertentu, sehingga manajemen dapat menganalisis tren, pola, dan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dengan mendukung data historis tersebut. Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM berperan penting dalam mendukung kegiatan manajerial dengan mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Basis data yang dikelola melalui database manajemen sistem atau DBMS, serta penerapan normalisasi mampu meningkatkan efisiensi. Selain itu, integrasi SIM dengan data warehouse, pengelolaan data transaksional, serta manajemen data dan informasi yang efektif menjadi faktor utama dalam menyediakan informasi operasional dan strategis yang optimal bagi organisasi. Baik, saran. Organisasi disarankan untuk mengelola basis data secara optimal dengan menggunakan DBMS yang tepat serta menerapkan normalisasi sejak tahap perencanaan sistem guna menghindari redundansi dan inkonsistensi data. Selain itu, integritas sistem informasi manajemen dengan data warehouse perlu terus dikembangkan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan strategis, disertai pengelolaan data dan keamanan informasi yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji sistem informasi manajemen secara lebih mendalam melalui studi kasus atau implementasi nyata dalam organisasi.